Cek, 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 cek. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cek, 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 cek. Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Mbak Siti Nuraini, selamat malam. Bisa dengar suara saya nggak ya? Jelas, jauh, kebesaran, atau kecil? Oke, sambil nunggu yang lainnya ya, saya persiapkan dulu materinya. Deg-degan kenapa? Kenapa kok deg-degan Mbak Siti Nuraini? Jangan sampai jantungan ya. Mudah-mudahan internetnya bersahabat untuk malam hari ini sehingga tidak lagi putus lagi di tengah jalan. Cuman ya mohon dimaklumi ya karena lagi-lagi kendala proses upload yang lama gitu kan. Jadi mohon ditunggu sebentar. Saya lagi menguploadkan untuk materinya. Mudah-mudahan bisa cepat.
Cek, bisa dengar suara saya? Halo? Emang saya tidak lagi dangdutan. Materinya sama sekali tidak bisa terupload, teman-teman. Bagaimana ini? Aduh. Bener-bener tobat saya di sini. Sinyalnya itu padahal saya sudah pakai provider yang dia cepat gitu ya. Cuman untuk upload sendiri juga lama sekali. Malah nggak jalan-jalan. Sebentar. Coba saya pakai cara lain ya.
Iya, teman-teman sekalian, bagaimana orang upload file 2 MB aja lama sekali nih. Upload foto di Facebook atau gimana? Ya, sambil menunggu, gimana kemarin lihat nilai UTS-nya? Puas semuanya? Ada yang kurang puas? Ada yang merasa nilainya jelek? Iya, ini materinya sudah saya convert dalam bentuk PDF dan ini sudah 60% terupload. Jadi mohon ditunggu sebentar lagi ya. Cuman sinyal berubah jadi merah, berubah jadi biru, hijau, warna-warni kayak lampu merah. Oh, Mbak Siti Nur ini masih penasaran salahnya ya. Kenapa baru kali ini dapat nilai tinggi atau nilainya hancur? Ini yang lain kemana ya? Kok baru ada 2 siswa yang masuk? Yang lain kemana? Oh iya ya, mohon maaf ya sebelumnya karena saya harus menghadiri rapat nanti jam 9, jadi atau jam 10 waktu Taiwan, jadi saya harus memajukan jadwalnya karena dalam rapat tersebut saya harus datang. Ini ada rapat pemuda yang besok mau ada kegiatan outbound, jadi saya harus berangkat gitu. Halo, selamat malam. Silahkan masuk kelas sambil menunggu yang lainnya. Saya uploadkan dulu materinya. Aduh, tidak jalan lagi nih. Padahal saya sudah semangat mengajar malam hari ini.
Tes, berisik nggak ya? Iya, kelihatan nggak materinya, teman-teman sekalian? Iya, alhamdulillah sudah terupload dengan baik. Ini teman-teman, kalau kayak gini gimana? Kelihatan nggak? Iya, bab 3. Kita mulai bab 3. Sip, tes online lagi saya. Cek, cek, cek. Halo, bisa dengar suara saya nggak ya? Tes, jauh, deket, keras nggak? Suara saya keras nggak? Halo? Oke, oke. Baik teman-teman sekalian, sudah ada 6 yang sudah hadir. Jadi pada malam hari ini nanti kita sudah mulai lagi bab baru dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 kelas B kelas A ini ya. Yang perlu kalian siapkan seperti biasa buku pegangan kalian, alat-alat tulis kalau kalian ingin mencatat sebagian apa yang saya akan jelaskan nantinya. Kemudian boleh siapkan seperti biasa makanan, minuman, atau cemilan gitu ya, sehingga kalian bisa terjaga dari aktivitas mengantuk gitu ya. Jadi selalu bisa terjaga, artinya tidak ngantuk, bisa mendengarkan penjelasan saya, bisa mengikuti materi saya, materi IPS pada malam hari ini, sehingga nantinya di akhir materi IPS kalian akan benar-benar paham dan tentu saja akan berkontribusi dengan nilai kalian seperti itu. Jadi seperti Mbak Siti Nur A ini kemarin terkaget-kaget saking nilainya jadi bagus gitu ya di nilai UTS, malah shock gitu kan, salah berapa jadinya gitu. Yang lain gimana? Sudah puas ya dengan nilainya ya? Saya kira nilainya juga sudah bagus-bagus ya, lebih dari 70 ke atas. Jadi secara tidak langsung untuk IPS, untuk materi IPS sudah memenuhi kriteria lulus gitu. Ya, selamat malam Mbak Lina Oktavilani. Ya, semuanya patut disyukuri dan misalnya belum puas gitu ya dengan nilainya, itu bisa di-upgrade lagi belajarnya, bisa
bisa ditambah lagi, dikuatin belajarnya gitu. 94 itu begini Mbak, jadi penilaiannya itu kan soalnya itu kan ada dua macam. Jadi dua macam yaitu multiple choice dan uraian. Jadi ada 40 soal itu yang pilihan berganda dan 5 soal yang eh, esai atau uraian. Nah, dua tipe itu memiliki bobot nilai yang berbeda. Jadi kalau nilainya 94 itu mungkin memang dari dua tipe itu memang bagus nilainya gitu. Ya, gimana Mbak? Diajeng Rani nggak bisa dengar suara saya? Tes? Aduh, nggak jelas ya suaranya ya. Tes, tes, tes. Gimana sekarang? Jelas nggak? Saya sudah teriak-teriak ini. Lah, saya harus bilang apa kalau misalnya mau tes, tes, tes? Oke, yang lain gimana? Kalau misalnya sudah siap semuanya, kita bisa mulai sekarang ya. Jadi mungkin nanti yang lain bisa apa namanya langsung bergabung ketika mereka masuk karena ini mulai apa namanya materinya juga lumayan banyak. Mbak Diajeng Rani beneran nggak bisa dengar suara saya. Iya, baik. Em, Teman-teman sekalian, kita mulai saja ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa lagi di kelas IPS bersama dengan saya kembali ya. Sudah 1 minggu kita sudah melewati hari-hari tanpa kelas IPS. Akhirnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bertatap suara ding, bukan bertatap muka gitu ya, dalam pertemuan pembelajaran IPS dan yang akan kita lanjutkan malam hari ini. Nah, kalau minggu-minggu 3 minggu yang lalu kalian sudah merasakan libur, sudah merasakan UTS, kemudian minggu kemarin kita sudah bahas soal-soal UTS sehingga kalian akhirnya juga sudah bisa melihat apa namanya hasil UTS kalian. Nah, malam hari ini kita akan mulai babak baru, kita akan mulai bab selanjutnya meneruskan dari bab-bab yang sudah kita apa namanya pelajari kemarin. Nah, kali ini kita akan belajar bab 3 yaitu mengenai atmosfer dan hidrosfer. Nah, atmosfer dan hidrosfer ini termasuk atau tergolong dari materi geografi. Materi geografi yang ada di dalam ruang lingkup pelajaran IPS. Seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku kalian bisa kalian buka eh, halaman 27. Ya, kalian bisa menyimak ya. Kalian bisa membuka halaman 27. Nah, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya dan sudah saya convert menjadi PDF tadi ya karena kesulitan untuk proses upload sehingga kalian bisa simak nanti penjelasan dari saya. Mungkin ada sebagian yang saya singkat-singkat artinya tidak full ya, tidak full semua apa namanya materi atau semua kata-kata dalam buku kalian saya masukkan ke dalam PowerPoint ini atau dalam materi ini, tetapi insya Allah nanti saya akan jelaskan juga misalnya ada
istilah atau kalimat yang perlu dijabarkan, nanti kita bisa jabarkan bareng-bareng. Ya, teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini, pembelajaran pada malam hari ini dengan bacaan doa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, kalian bisa buka bukunya halaman 27. Ya, pada pertemuan malam hari ini ada dua topik dua topik utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah atmosfer dan yang kedua adalah hidrosfer. Jadi dua topik ini memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena memang saling berhubungan. Nah, saya mengambil judul sama seperti buku, yaitu atmosfer dan hidrosfer serta dampaknya terhadap lingkungan. Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah atmosfer dan dampaknya terhadap lingkungan, dan yang kedua adalah hidrosfer dan dampaknya terhadap lingkungan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan dalam buku ya teman-teman sekalian, bahwa atmosfer, yang dinamakan atmosfer itu adalah lapisan yang terdiri dari berbagai campuran gas atau udara yang mengelilingi planet bumi. Jadi kalau misalnya kita hidup jadi kita hidup di bumi ini, ternyata ada campuran-campuran gas atau udara-udara yang memang mengelilingi kita. Nah, itu merupakan namanya adalah atmosfer gitu. Nah, unsur utama lapisan atmosfer itu adalah nitrogen. Selain gas, di lapisan atmosfer juga terdapat uap air yang berasal dari penguapan daratan dan perairan di muka bumi. Nah, seperti yang sudah saya tulis ya di sini ya, bahwa struktur lapisan atmosfer. Nah, atmosfer itu berasal dari kata atmos yang berarti udara, dan sphere itu adalah lapisan. Berarti seperti yang tadi sudah saya jelaskan di muka, bahwa atmosfer itu adalah lapisan udara, atau atmosfer itu berarti lapisan udara. Seperti itu. Nah, di sini sudah disebutkan juga gas yang terdapat dalam lapisan udara itu 4/5-nya atau hampir seluruhnya itu adalah nitrogen. Jadi ya ini ya. Jadi 4/5 dari lapisan atmosfer itu adalah nitrogen, dan lainnya merupakan oksigen yang kita hirup sehari-hari, kemudian argon, neon, helium, xenon, hidrogen, dan karbon dioksida. Nah, ini diagramnya teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut presentasinya, nitrogen atau unsur-unsur atau struktur lapisan atmosfer yang paling banyak itu adalah nitrogen, yaitu sebesar 78% atau 4/5 dari seluruh lapisan gas di atmosfer itu adalah nitrogen. Kemudian lapisan atau unsur yang terbesar kedua setelah nitrogen itu adalah oksigen, yaitu 21%. Kemudian yang warna kuning sisanya ini adalah argon, neon, helium, karbon dioksida, hidrogen, dan xenon. Nah, itu adalah struktur lapisan atmosfer. Jadi ketika saya tanya
nantinya ketika saya tanya lapisan atau unsur di atmosfer yang paling banyak itu apa, kalian harus bisa menjawab atau mendeskripsikan bahwa 4/5 dari lapisan udara di atmosfer itu adalah nitrogen. Kemudian yang kedua terbesar yaitu oksigen. Sisanya itu adalah argon, neon, helium, xenon, hidrogen, dan karbon dioksida. Gitu. Seperti itu ya, teman-teman sekalian ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk lapisan-lapisannya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi lapisan-lapisan atmosfer yang menyelilingi bumi ini ada beberapa macam. Ini bumi kita. Kita imajinasikan, kita bayangkan bahwa ini bumi kita. Di atas bumi kita yang menempel dengan bumi kita, jadi lapisan udara setelah bumi, di atasnya bumi yang paling dekat, itu namanya troposfer. Nah, troposfer itu adalah lapisan dengan ketebalan 10 km dari atas permukaan bumi. Nah, setiap naik 100 meter, suhunya itu turun 0,5 derajat sampai 0,6 derajat. Nah, ini penting. Jadi lapisan ini adalah lapisan udara yang penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Kenapa? Karena yang pertama, lapisan ini bersentuhan langsung dengan makhluk hidup. Kemudian yang kedua, berlangsungnya proses pembentukan cuaca seperti angin, hujan, dan petir ya, yang semuanya itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti cuaca seperti angin. Jadi kita bisa memperkirakan cuaca untuk kelangsungan hidup kita. Jadi ketika hujan kita harus ngapain? Hujan juga dibutuhkan untuk kehidupan manusia seperti itu. Kemudian adanya gas yang berguna bagi makhluk hidup. Jadi di lapisan troposfer itu adalah gas-gas oksigen yang diperlukan untuk pernafasan. Seperti itu ada di lapisan troposfer. Jadi lapisan troposfer itu adalah lapisan yang paling dekat dengan bumi yang sangat penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Kemudian lapisan di atasnya troposfer itu ada lapisan stratosfer. Nah, lapisan stratosfer yang warna pink ini adalah lapisan dengan ketinggian 10 sampai 50 km. Ini juga penting untuk kelangsungan hidup. Terdapat gas ozon atau O2 yang dapat memantulkan sinar ultraviolet. Lapisan ini disebut ozone layer. Jadi stratosfer ini sangat penting. Jadi sebagai penghalang sinar matahari, teman-teman sekalian. Jadi stratosfer ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membungkus bumi itu sebagai pelindung sinar ultraviolet. Jadi ketika sinar matahari masuk ke dalam ke bumi itu tidak semerta-merta itu langsung masuk, tetapi memang sinar ultraviolet yang membahayakan itu terhalang oleh stratosfer sehingga dipantulkan sehingga tidak langsung kena. Beda ya? Sebentar, saya cek dulu. Sebenarnya sama, Mbak. Sebenarnya sama. Lapisannya yang beda ya. Sebentar, saya cek dulu apakah saya salah ketik atau gimana. 18 sampai 60 km. Iya, sebenarnya intinya sama. Jadi saya menggunakan buku pegangan lain karena saya ingin membandingkan, cuman sama aja. Kalau di buku memang 18 km sampai 60 ya, jadi hampir mendekati, tapi tidak terlalu banyak ininya jaraknya, tetapi nggak apa-apa.
kalian bisa menggunakan apa yang saya jelaskan atau dari buku itu sama saja. Saya menggunakan buku yang terbit ini yang terbaru saya pakai sebenarnya updatean ilmunya. Jadi nggak apa-apa lah. 18 kilometer hingga 60 kilometer. Nggak apa-apa. Kalau ada isian saya lebih ke apa namanya ya, lebih ke pendapat. Jadi tidak ada yang saklek. Artinya kalau angka-angka dan sebagainya itu selalu saya keluarkan di pilihan ganda itu. Tenang saja. Oke? Oke. Jadi yang paling penting jarak memang penting, cuman kalian harus tahu fungsinya. Jadi stratosfer di sini juga berfungsi penting untuk kelangsungan makhluk hidup. Terdapat gas ozon yang dapat memantulkan sinar ultraviolet. Tapi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa sinar ultraviolet adalah sinar matahari yang berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia seperti bisa merusak kulit, kemudian radiasinya itu bisa membakar dan sebagainya. Nah, adanya stratosfer ini bisa melindungi manusia dari panasnya atau bahaya negatif dari sinar ultraviolet. Kemudian yang selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini di buku tidak ada ya. Nah, di buku tidak ada. Jadi lapisan mesosfer ini ketinggiannya 80 sampai 50 sampai 80 kilometer. Nah, ini fungsinya untuk memantulkan siaran radio. Nah, eh di lapisan mesosfer ini digunakan oleh para apa namanya para teknologiawan ya seperti radio, televisi, kemudian eh, sinyal handphone. Nah, sinyal handphone itu bermain di lapisan mesosfer ini karena lapisan ini bisa memantulkan gelombang radio. Jadi 50 sampai 80 kilometer itu berfungsi memantulkan gelombang radio yang bisa dimanfaatkan oleh para intelektual intelek di bidang industri gitu ya, di bidang telekomunikasi untuk melancarkan atau apa ya namanya sebagai industri telekomunikasi seperti televisi, radio ataupun internet ataupun juga jaringan-jaringan seperti telepon seperti itu di lapisan mesosfer. Kemudian termosfer. Termosfer ini berada di ketinggian 80 sampai 500 km. Nah, kenaikan suhu udara sangat tajam karena radiasi sinar X dari ultraviolet matahari. Pada lapisan ini terjadi proses ionisasi sehingga lapisan ini disebut juga dengan lapisan ionosfer. Jadi ini sama dengan lapisan ionosfer. Kalau di lapisan ionosfer di buku itu disebutkan ya 60 km sampai 1000. Karena ini lebih luas. Lapisan ionosfer kalau di buku itu adalah 60 km hingga 1000 km. Karena dia diperluas gitu ya di buku ini ya. Nah, ini kenaikan suhu udaranya sangat tajam karena sinar matahari mengalami ionisasi atom-atom udara oleh sinar ultraviolet yang berasal dari radiasi matahari dalam keadaan tekanan rendah sehingga menyebabkan konsentrasi elektron-elektron bebas yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan memantulkan dan menyerap gelombang radio. Ini juga hampir sama, lebih tinggi dari mesosfer. Jadi artinya di lapisan ini terjadi proses ionisasi, artinya lapisan-lapisan di lapisan ini atau apa namanya unsur-unsur ion-ion yang ada di dalam lapisan ini mengalami ionisasi sehingga
sinar-sinar ultraviolet yang ada di dalam radiasi matahari ini eh, menjadi rendah tekanannya dan konsentrasi elektron-elektron yang bebas itu bisa eh, dapat dikurangi. Jadi sebenarnya gini, apa namanya? Kalau yang di stratosfer tadi kan dia bisa memantulkan sinar ultraviolet. Nah, di sini juga di lapisan term- termosfer atau ionosfer itu ion-ion yang dihasilkan oleh sinar X ultraviolet yang bisa membahayakan itu terurai gitu, mengalami ionisasi dan mereka menjadi ion bebas sehingga dia tidak bisa langsung menuju ke bumi gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah lapisan eksosfer. Jadi lapisan eksosfer itu adalah lapisan dengan ketinggian 500 km ke atas. Nah, lapisan ini merupakan batas terluar atmosfer yang membentang keluar angkasa dan menyatu dengan radiasi matahari. Nah, unsur utama lapisan ini adalah gas hidrogen. Jadi, eksosfer ini adalah lapisan terakhir dari atau lapisan terluar atmosfer yang berhubung dengan luar angkasa. Jadi memang bumi kita ini dilapisi oleh atmosfer dengan lapisan-lapisan yang memang sangat perlu digunakan atau sangat dibutuhkan oleh kelangsungan hidup makhluk hidup gitu. Jadi ingat-ingat ya lapisan-lapisannya ya. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, tadi di mesosfernya tidak ada di buku, itu ditambahkan, kemudian termosfer ini sama dengan ionosfer yang ada di dalam buku. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat atmosfer itu sendiri. Yang pertama, sifat atmosfer itu adalah transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Jadi artinya radiasi-radiasi seperti sinar matahari karena apa namanya atmosfer itu transparan sehingga sinar matahari itu bisa langsung, artinya bukan ini ya, bukan sinar ultravioletnya, bukan apa namanya bahan-bahannya, bukan unsur-unsurnya yang masuk radiasi, tetapi cahayanya bisa langsung kita terima. Jadi tidak bisa terhalangi oleh atmosfer itu sendiri karena sifat atmosfer yang bentuknya transparan. Kemudian elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengkerut. Kemudian sifatnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Bahaya sekali ketika atmosfer atau apa namanya udara yang kita hirup dalam unsur-unsur atmosfer itu berbau gitu ya. Baunya kalau enak sih nggak apa-apa, tapi kalau baunya seperti bau kentut gitu ya, atau bau kubangan air, bau jengkol, itu kan bahaya gitu. Jadi sifat atmosfer itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Kalau berwarna mungkin lebih menakutkan. Jadi di mana-mana kita bisa melihat, waduh, merah, kuning, hijau terbang di mana-mana gitu kan. Jadi lebih menakutkan. Jadi subhanallah ya, Tuhan menciptakan apa namanya udara memang tidak berwarna, tidak bisa terlihat, dan tidak bisa dirasakan. Beda lagi Mbak, kalau pelangi itu merupakan apa namanya ya, pantulan dari sinar, apa pembiasan dari sinar matahari yang mengenai udara, tetapi itu bukan murni udara atau atmosfer itu sendiri. Jadi kalau atmosfer memang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bisa dirasakan. Nomor 4, memiliki berat sehingga menimbulkan tekanan. Nah, walaupun tidak terlihat atau tidak berbau dan tidak bisa dirasakan, tetapi sesungguhnya atmosfer itu memiliki berat. Sehingga dari berat yang dimiliki atmosfer itu bisa memberikan tekanan. Jadi kalau misalnya ada benda-benda angkasa yang jatuh, itu bisa langsung terbakar karena tekanan atmosfer itu sendiri. Itu semakin
bawah ya, maksudnya semakin mendekati bumi tekanan atmosfer itu semakin tinggi. Jadi sehingga ketika ada benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi itu biasanya langsung terbakar dan hilang gitu. Kemudian terdiri dari beberapa gas tadi yang sudah saya sebutkan ya, dan terdiri dari beberapa lapisan seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat atmosfer. Gimana yang baterainya drop ya dicas, Mbak? Ya, kita lanjutkan ya, manfaat atmosfer. Manfaat atmosfer yang pertama adalah menjaga suhu bumi supaya tetap panas. Nah, karena tadi terdiri dari beberapa lapisan ya, sehingga sinar matahari ataupun keadaan bumi itu bisa dikontrol oleh atmosfer sendiri supaya tetap hangat, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tetapi tetap hangat, suhunya stabil. Kemudian yang kedua itu menyaring sinar ultraviolet dari matahari. Artinya menyaring itu adalah sinar ultraviolet tadi yang membahayakan tubuh manusia itu dapat dikurangi masuk ke dalam bumi sehingga bisa tidak langsung mengenai kulit manusia, tidak langsung berdampak negatif kepada manusia, tetapi bisa dikurangi, gitu ya, bisa disaring sehingga kalau kadarnya tidak terlalu besar atau tidak terlalu berat gitu kan bisa dihilangkan atau bisa dipantulkan lagi sinar ultraviolet dari matahari. Jadi sinar yang bisa masuk ke dalam bumi itu adalah sinar-sinar yang memang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, memantulkan gelombang radio untuk komunikasi. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya di awal ya bahwa memang ada lapisan-lapisan atmosfer yang dia bisa memantulkan gelombang radio yang diperlukan untuk proses komunikasi, baik komunikasi penyiaran radio, televisi, kemudian internet, kemudian jaringan telepon gitu, itu digunakan dapat dipantulkan di gelombang radio komunikasi itu sendiri gitu. Nomor 4, ini melindungi bumi dari jatuhnya batuan meteor atau benda-benda langit. Nah, tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi setiap kali benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi itu terhalang oleh atmosfer, dia akan selalu terbakar. Jadi ketika teman-teman sekalian misalnya pergi keluar angkasa kemudian jatuh ke bumi gitu kan, tanpa ada misalnya pesawat luar angkasa tanpa kalian memakai pesawat luar angkasa, otomatis kalian akan terbakar hangus. Pernah lihat film apa ya? Contohnya Gravity gitu ya, Gravity, terus film-film ya luar-luar angkasa, dia akan hancur sebelum ya Deep Impact juga bisa. Dia akan hancur sebelum menyentuh bumi. Nah, itulah kedahsyatan ciptaan Tuhan, ciptaan Allah ya. Untuk melindungi bumi itu memang sudah dipersiapkan apa namanya semua unsur-unsur yang bisa membahayakan bumi dan kelangsungan makhluk hidup seperti tadi atmosfer ya, ternyata atmosfer dari beberapa lapisannya itu bisa melindungi bumi dari jatuhnya batuan meteor atau benda-benda langit lainnya. Kemudian salah satu sumber daya alam yang memberikan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti tadi, oksigen, nitrogen yang diperlukan untuk manusia untuk bernapas. Kemudian karbon dioksida diperlukan tumbuhan untuk memasak makanan sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup. Kemudian tumbuh-tumbuhan bisa bernafas, bisa menghasilkan makanan sehingga apa yang dihasilkan tumbuhan itu bisa digunakan manusia untuk eh, hidup kelangsungan hidupnya gitu ya. Kemudian yang keenam merupakan sumber tenaga yang murah ya. Kita ada udara, tidak perlu beli
kita menghirup oksigen tidak perlu membayar ya. Semua disediakan gratis kecuali kalau saat kalian sakit butuh oksigen, kemudian pasang selang di hidung itu baru bayar gitu ya. Jadi sumber tenaga yang murah. Nah, yang kedua kita akan membahas, kalau tadi kita sudah membahas tentang atmosfer secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cuaca dan iklim sebagai dampak tadi ya. Adanya atmosfer itu akan mempengaruhi adanya cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu memiliki unsur yang sama persis seperti suhu udara, tekanan udara, kemudian angin, kelembapan udara dan hujan. Perbedaannya adalah hanya pada luas wilayah dan waktu. Cuaca wilayah itu relatif sempit dan waktu relatif singkat, sedangkan iklim itu wilayah relatif luas dengan waktu yang lebih lama. Iya, slide-nya ada 55, tapi gambar-gambar aja sih, Mbak. Tenang saja. Nanti kalau tidak cukup waktunya ya kita lanjutkan minggu depan. Ya. Jadi oke, nggak apa-apa, nanti silahkan lihat rekamannya saja. Jadi gini, di pelajaran ini ada yang namanya cuaca dan iklim. Untuk membedakannya, kalau cuaca itu mencakup luas wilayah dan waktu yang relatif sempit dan singkat. Tetapi kalau iklim itu meliputi luas wilayah yang luas dan waktu yang relatif lama. Jadi kalau cuaca itu biasanya digunakan untuk memperkirakan kondisi suatu wilayah yang sempit. Misalnya cuaca saat ini di eh, wilayah Yogyakarta gitu. Tapi kalau iklim itu biasanya digunakan untuk area luas dan waktu yang lebih lama. Misalnya iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia itu ada dua macam, yaitu iklim di Indonesia itu beriklim tropis seperti itu. Cuaca lebih relatif sempit, misalnya cuaca hari ini khusus untuk hari ini, dan wilayahnya akan berbeda-beda tergantung dengan wilayahnya masing-masing. Cuaca di Jogja hari ini dengan cuaca di Taiwan saat ini itu berbeda. Nah, kalau iklim itu bisa digeneralisir, misalnya iklim di Indonesia itu beriklim tropis, beriklim panas, dan itu digunakan untuk waktu yang lebih lama. Nah, ilmu yang mempelajari cuaca itu adalah meteorologi. Sedangkan yang pelajari iklim disebut ilmu klimatologi. Jadi iklim dan cuaca itu sebenarnya berbeda, tetapi unsurnya yang ada di dalam iklim dan cuaca itu sama saja, gitu. Tapi ilmu yang pelajari cuaca itu meteorologi, kalau ilmu yang pelajari iklim disebut klimatologi. Nah, iklim itu adalah keadaan rata-rata udara dari suatu wilayah yang luas. Tadi sudah saya sebutkan ya. Kalau cuaca itu adalah kondisi rata-rata udara di suatu tempat tertentu yang relatif singkat. Itu intinya seperti itu. Jadi tetap membicarakan tentang udara, tekanan udara, angin, kelembapan udaranya, serta hujan. Itu akan dua komponen tersebut tetap membicarakan terkait dengan unsur-unsur udara. Suhu udara ini merupakan unsur-unsur cuaca dan iklim. Suhu udara di berbagai tempat ini tentu saja berbeda-beda. Ada yang panas, ada yang dingin, dan ada yang seimbang. Nah,
suhu udara akan berkurang dengan naiknya ketinggian tempat dari lapisan troposfer. Jadi lapisan yang paling bawah mendekati bumi, setiap naik 100 meter suhunya turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Nah, biasanya alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara itu dinamakan termometer. Jadi, kalau misalnya kalian panas, dingin, itu bisa diukur dengan termometer juga, panas badan. Tapi biasanya kalau suhu-suhu udara, misalnya suhu ruangan gitu atau suhu ruangan biasanya bisa diukur dengan termometer, baik itu dari termometer tradisional sampai sekarang itu termometer digital yang bisa mengetahui waktu. Oh, suhunya sekarang 30 derajat untuk Jogja. Kalau di Taiwan mungkin sekarang sekitar 34 ya. Samar-samar itu 34 derajat Celcius ya. Sangat panas sekali. Nah, ini ternyata ada beberapa hal yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan suhu. Yang pertama, lamanya penyinaran matahari. Jadi semakin lama matahari itu menyinari bumi, itu akan semakin panas. Kemudian perbedaan sudut datang penyinaran matahari. Misalnya kalau sudutnya terlalu langsung gitu ya, 180 derajat itu akan semakin panas. Kemudian ketinggian tempat suatu daerah, semakin tinggi suatu daerah itu suhunya akan semakin rendah. Seperti pegunungan. Kalau dibandingkan dengan daratan, tentu saja pegunungan itu akan semakin dingin karena menganut sistem ini tadi ya, setiap naik 100 meter suhunya turun 0,5 derajat sampai 0,6 derajat. Jadi semakin tinggi tempat atau wilayah itu akan semakin rendah suhu udaranya. Nah, ini ada unsur-unsur cuaca dan iklim yang kedua, yaitu tekanan udara. Nah, seperti halnya suhu udara, bahwa tekanan udara di berbagai ruang permukaan bumi itu berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada juga yang sedang dan ada juga yang rendah. Wilayah yang bertekanan tinggi itu disebut wilayah yang memiliki tekanan udara maksimum. Jadi wilayah yang bertekanan tinggi itu wilayah yang memiliki tekanan udara maksimum. Sebaliknya, wilayah yang bertekanan rendah itu namanya wilayah dengan tekanan udara minimum. Tinggi maksimum, rendah minimum. Jadi ada dua macam barometer atau dua macam istilah yang digunakan untuk menamakan atau menamai bahwa sebuah wilayah itu apakah mempunyai tekanan udara yang tinggi atau mempunyai tekanan udara yang rendah. Kalau tinggi namanya maksimum, kalau rendah namanya minimum. Nah, kalau tadi alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara namanya termometer, kalau alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara namanya barometer. Nah, seperti gambar ini ya, ini namanya barometer air raksa. Barometer tradisional untuk mengukur tekanan udara. Kemudian garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama disebut isobar. Jelas ya? Bedanya tekanan udara dan suhu udara. Unsur iklim dan cuaca yang selanjutnya, tadi sudah ada suhu udara, tekanan udara, yang selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara itu adalah kandungan uap air yang terdapat dalam atmosfer. Jadi atmosfer itu juga ada yang mengalami kelembapan. Kenapa kok bisa lembab? Padahal air itu kan ada di bawah ya, di bumi gitu ya. Ya karena air menguap gitu, menguap ke atas sehingga um, air yang menguap itu akan mempengaruhi kelembapan udara yang ada di lapisan-lapisan atmosfer. Nah,
Alat yang digunakan untuk mengukur kelembapan udara itu namanya hygrometer. Ingat-ingat ya, suhu udara termometer, tekanan udara barometer, kalau kelembapan udara namanya hygrometer. Kelembapan udara itu terdiri atas kelembapan absolut atau mutlak dan kelembapan relatif atau nisbai. Kelembapan mutlak, apa yang disebut dengan kelembapan mutlak? Kelembapan mutlak itu adalah perbandingan kandungan uap air dalam tiap unit berat udara. Gimana tuh bayanginnya? Jadi kalau kita bisa membayangkan gitu ya, jadi kelembapan mutlak itu adalah perbandingan jumlah kandungan uap air yang naik yang ada di dalam lapisan atmosfer dengan tiap unit berat udara. Kemudian kelembapan relatif itu adalah perbandingan antara jumlah uap air yang ada secara nyata dan jumlah uap air maksimum yang mampu ditampung oleh tiap unit udara dalam suhu yang sama. Itu adalah kelembapan relatif. Jadi kelembapan mutlak itu perbandingan seluruh lah. Jadi tidak tidak apa namanya diukur secara kecil-kecil tapi secara umum. Jadi perbandingan kandungan uap air ya kandungan uap airnya berapa dan berat tiap unit udaranya berapa. Tapi kalau kelembapan relatif itu adalah perbandingan jumlah uap air yang nyata-nyata ada di atas tersebut ya dengan jumlah uap air maksimum yang mampu ditampung oleh tiap unit udara dalam suhu yang sama. Misalnya di wilayah Yogyakarta suhunya itu secara normal ya itu 29 derajat Celcius. Sedangkan di situ setiap unit udara itu hanya mampu maksimum menampung udara misalnya 100 gitu ya. Nah, kalau di situ cuman ada 90 yang nyata ada di situ ada 9 misalnya ada 90 jumlah total ada 90 jumlah uap air yang ada di ketinggian di atas wilayah Yogyakarta. Nah, itu dibandingkan 90 dibanding 100 yang mampu ditampung oleh setiap unit udara dalam suhu yang sama. Itu namanya kelembapan relatif. Kemudian unsur yang selanjutnya itu adalah angin. Jadi tadi ada apa? Suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, dan yang selanjutnya adalah angin. Angin bertiup apabila terjadi adanya perbedaan tekanan udara, jelas. Jadi kalau tidak ada tekanan udara, angin tidak akan bertiup karena dia akan stabil gitu. Tapi kalau misalnya ada tekanan udara, misalnya di bawah atau lebih berat, di atas lebih sedang, maka angin akan bergerak ke bawah. Nah, angin yaitu tekanan udara maksimum dan minimum. Angin bergerak dari daerah yang bertekanan udara maksimum ke minimum. Alat yang digunakan untuk mengukur arah angin dinamakan sisip angin. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin itu menggunakan anemometer. Memang ada beberapa alat-alat yang digunakan untuk mengukur macam-macam unsur-unsur yang ada di dalam atmosfer. Tadi kayak suhu, kemudian tekanan, kemudian kelembapan, kemudian angin itu sendiri. Ternyata alat-alat yang digunakan untuk mengukur angin, arah angin, kemana angin itu akan mengalir gitu ya, bergerak gitu ya, itu namanya sisip angin. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin itu disebut anemometer. Seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi ini yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Namanya anemometer. Nah, biasanya informasi tentang kecepatan angin itu menggunakan skala Beaufort.
skala Beaufort. Ya, kayak mainan anak-anak kalau misalnya diputar tuh bunyi kerencing 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 kerencing, tapi itu bukan ya. Nah, ini ada hukum Boyce-Bellot. Yang pertama, angin bergerak dari daerah bertekanan maksimum ke daerah bertekanan minimum. Kemudian yang kedua, hukum Bellot tentang angin itu adalah di sebelah utara khatulistiwa angin berbelok ke kanan dan di sebelah selatan khatulistiwa angin berbelok ke kiri. Itu hukum Bellot. Jadi angin itu selalu bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Kemudian kalau ada angin utara di sebelah utara khatulistiwa, angin akan berbelok ke kanan. Kalau angin itu berada di sebelah selatan khatulistiwa, angin akan berbelok ke kiri. Gitu. Nah, ini skala-skala Beaufort tadi ya. Jadi ada tabel di mana angka-angka itu mengindikasikan indikasi yang berbeda-beda. Kayak 0 sampai 1,5 itu anginnya tenang, 1,6 sampai 5,0 udaranya cerah, 6,0 sampai 11 km per jam itu bertiup ringan, 12 sampai 19 bertiup pelan, 20 sampai 29 bertiup agak kencang, hingga di atas 120 km per jam itu disebut angin puyuh. Kemudian terjadi kerusakan di mana-mana, terjadi kehancuran total. 102 sampai 120 terjadi badai. Biasanya kerusakan di mana-mana. Kalau 88 sampai 101 itu topan menyeluruh, pohon-pohon tumbang. Nah, itu indikasi-indikasi daratnya. Nanti kalian bisa baca sendiri-sendiri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal beberapa jenis angin. Penamaan angin itu tergantung dari mana arah angin bertiup. Misalnya angin yang datangnya dari gunung dinamakan angin gunung. Kemudian angin yang berasal dari dalam tubuh itu beda lagi ya namanya ya. Entah dari mana dulu bisa dinamakan itu, misalnya kentut gitu kan. Jadi dalam kehidupan hari-hari kita mengenal beberapa jenis angin gitu ya. Penamaan anginnya itu biasanya bergantung dari mana arah angin bertiup atau dari mana angin itu berasal gitu. Kalau angin yang datangnya dari gunung, angin gunung. Kalau angin yang berasal dari darat, angin darat. Angin yang berasal dari laut, angin laut, angin lembah, angin tubuh gitu ya, atau kentut tadi itu ya. Angin yang berasal dari surga, angin surga, bisa-bisa saja ini Mbak Monica. Berhayalnya. Ya, seperti ini ya, ini adalah angin darat. Angin yang berasal dari darat ke laut, itu namanya adalah angin darat. Ini saya ada gambarnya ya. Jadi yang pertama misalnya ini adalah angin darat. Angin yang berhembus dari darat ke laut. Ini biasanya digunakan untuk para nelayan untuk melaut gitu ya. Karena uh, angin yang berasal dari darat ini akan membawa para nelayan yang menggunakan laut untuk berlayar mencari ikan gitu. Itu namanya angin darat. Beda lagi dengan angin laut. Nah, angin laut itu adalah angin yang berasal dari laut menuju ke darat, yang biasanya digunakan para nelayan untuk kembali pulang ke daratan. Bisa siang, bisa malam. Ini hanya ilustrasi saja supaya kalian bisa memahami dengan mudah. Ini sebentar. Nah, ini angin gunung tadi ya. Jadi angin gunung itu adalah angin yang berasal dari gunung menuju daratan. Ya, ini adalah angin gunung. Nah, muter-muter lagi. Ntar ada penjelasannya sebentar. Ini adalah gambar untuk angin lembah. Ini angin Von.
Ini angin fon ya. Jadi angin yang berasal dari daratan, kemudian naik ke lembah, ke gunung, kemudian kembali lagi ke daratan, namanya angin fon. Nah, unsur yang selanjutnya setelah angin adalah hujan. Hujan adalah suatu peristiwa yang terjadi karena proses penguapan air di permukaan bumi akibat penyinaran matahari yang mengalami pengembunan atau kondensasi, membentuk butiran-butiran air di dalam awan. Kemudian ketika dia sudah cukup berat, maka turunlah dalam bentuk hujan. Jadi hujan itu adalah sebuah proses di mana air-air yang berada di dalam daratan bumi, lautan itu menguap ya di atas permukaan bumi karena adanya sinar matahari gitu ya. Jadi sinar matahari yang mengakibatkan air-air yang ada di dalam daratan, kemudian lautan itu menguap sehingga dia naik ke atas permukaan bumi di awan, kemudian mengalami kondensasi atau pengkristalan menjadi es di atas ya, membentuk butiran-butiran air atau es-es yang ada di atas awan. Kemudian ketika dia sudah cukup berat dan akhirnya mereka titik-titik air itu, butiran-butiran air itu yang di atas awan itu dia tidak kuat menahan dirinya sendiri sehingga eh, di atas juga terkena sinar matahari, akhirnya mereka meleleh menjadi hujan gitu. Nah, ini macam-macam awan ya, bentuknya kayak gini. Ini ada awan cumulus putih bersih seperti ini, kemudian awan stratus, kemudian ada awan sitrotratus, kemudian awan nimbus, ada awan cirrocumulus dan awan cirrus. Itu jenis-jenis awan. Kalau awan Kinton mah punya Sun Gokong atau Sun Goku, Mbak? Sun Gokong Kerasakti itu juga punya awan kan ya? Ini masih jenis-jenis awan lagi ya. Nah, menurut terjadinya hujan itu dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, hujan zenital, yaitu hujan yang terjadi karena massa udara yang mengandung uap air naik secara vertikal, kemudian mengalami penurunan suhu, lalu berkondensasi dan membentuk awan konveksi sehingga terjadi hujan zenital atau hujan konveksi. Ya, hujan zenital yaitu hujan yang terjadi karena massa udara yang mengandung uap air naik secara vertikal ke atas, kemudian di atas eh, uap-uap air itu mengalami penurunan suhu, kemudian dia mengkristal ya menjadi batu-batu es, kemudian membentuk awan dan terjadilah hujan zenital. Itu hujan yang biasanya ada ya, gitu. Itu namanya hujan zenital. Kalau hujan frontal itu beda lagi. Hujan frontal itu adalah hujan yang terjadi di daerah pertemuan massa udara panas dan dingin, di mana massa udara panas yang kurang padat akan naik ke atas massa udara dingin yang lebih padat. Sepanjang bidang miring disebut daerah front. Massa udara panas bertemu dengan massa udara dingin, terjadi kondensasi, terjadilah hujan front. Jadi hujan front ini semata-mata pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin. Jadi panas dan dingin menjadi satu, kemudian dia menjadi padat. Kemudian setelah menjadi padat terkena sinar matahari, dia terjadi hujan.
Kemudian ada lagi hujan orografis. Hujan orografis ini terjadi karena udara yang mengandung uap air bergerak menaiki lereng gunung atau pegunungan. Terjadilah hujan di puncak gunung yang disebut dengan hujan orografis. Nah, hujan orografis ini biasanya hujan yang terjadi di pegunungan atau lereng gunung karena uap-uap air yang berada di laut, maksudnya terjadi penguapan air yang berasal dari lautan, daratan, kemudian dia di bawah udara menaiki lereng-lereng gunung atau pegunungan. Nah, di atas puncak gunung tersebut terjadi kondensasi atau pengkristalan, kemudian terjadi hujan orografis. Ini jenis-jenis iklim. Jadi ada iklim matahari, ada iklim Chunghun, dan iklim Fisis. Iklim matahari itu dibagi jadi 4, ada iklim tropik, iklim subtropik, iklim sedang, dan iklim dingin. Nah, iklim subtropik itu berada di wilayah-wilayah permukaan bumi dengan derajat 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat setengah lintang selatan. Kalau iklim subtropik itu berada untuk daerah-daerah dengan wilayah garis astronomis 23,5 derajat lintang utara sampai 35 derajat lintang utara, 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan. Sedangkan iklim sedang itu adalah daerah-daerah dengan letak garis astronomis 35 derajat lintang utara sampai 66,5 derajat lintang utara, atau 35 derajat lintang selatan sampai 66,5 derajat lintang selatan. Sedangkan iklim dingin yang berada di sebelah wilayah utara, paling utara atau paling selatan itu adalah 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara, atau 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Nah, kalau iklim Chunghun itu adalah iklim yang dibagi berdasarkan ketinggian tempat yang dibagi menjadi 4 zona. Kemudian iklim Fisis itu dibagi menjadi 5, iklim darat, iklim ugahari, iklim pegunungan, iklim laut, dan iklim gunung. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa iklim Chunghun ini iklim yang dibagi berdasarkan ketinggian tempat dalam 4 zona. Nah, 4 zonanya itu apa saja? Yang pertama, zona iklim panas ketinggian 0 sampai 650 meter. Nah, di zona ini tanaman-tanaman yang biasanya hidup adalah tebu, padi, jagung, kelapa, karena mereka itu bisa hidup di range suhu udara antara 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Sedangkan zona iklim sedang itu berada di ketinggian 650 meter sampai 1.500 meter. Nah, jenis tanaman-tanaman yang ada di zona iklim tersebut adalah teh, kopi, karet, kina. Jadi suhu-suhunya itu mencapai 17,1 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, itu sudah mulai dingin ya teman-teman sekalian. Jadi tidak heran ya ketika ada kebun teh, kopi, karet itu dia tumbuh di daerah-daerah dataran tinggi dengan suhu yang relatif dingin. 17 sampai 11 derajat itu juga sangat dingin menurut saya, karena kemarin sempat di Taiwan itu musim ini ya, musim dinginnya ya, musim winternya itu bisa drop sampai 9 derajat, itu sudah dingin. 11 itu apalagi sudah dingin sekali juga. Kemudian zona iklim itu tergolong dalam zona iklim sedang teman-teman, apalagi kalau zona iklim dingin itu bisa
kurang lagi. Kalau iklim sejuk itu ketinggian 1.500 meter sampai 2.500 meter. Nah, jenis tanamannya bisa pinus, cemara. Jadi tanaman-tanaman yang dia bisa hidup di daerah dataran-dataran tinggi. Suhunya itu kurang dari 11,1 derajat Celcius. Kemudian zona iklim dingin disusul zona iklim dingin yaitu ketinggian di atas 2.500 meter. Jenis tanamannya ya sebangsa lumut-lumut yang bisa hidup. Ya, suhunya tentu saja kurang dari 11,1 derajat Celcius. Kemudian iklim Koppen tadi ya. Koppen itu atau iklim Jerman atau membagi Koppen atau Jerman membagi iklim berdasarkan pada temperatur atau suhu. Banyaknya penguapan dan curah hujan membagi bumi menjadi 5 iklim yang diberi simbol A, B, C, D, E. Musim iklim panas, sedang, sejuk, dingin. Gitu. Ini di halaman 30 berapa ini ya? Masih 31 30, Mbak. Ini tambahan yang tidak ada dalam buku. Iya. Nah, sekarang kalau tadi kita sudah membahas tentang atmosfer ya, sekarang kita akan membahas tentang hidrosfer. Nah, hidrosfer itu di halaman 31, Mbak Islamia. Hidrosfer dan dampaknya bagi kehidupan. Yang pertama adalah siklus hidrosfer atau siklus hidrologi. Jadi hidrosfer itu adalah istilah yang digunakan untuk mempelajari keadaan air yang ada di dalam bumi. Kalau tadi atmosfer, keadaan udara yang ada di permukaan bumi yang menyelimuti bumi. Kalau hidrosfer itu adalah keadaan air yang ada di dalam permukaan bumi, di dalam bumi itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu adalah lingkaran peredaran air di bumi yang mempunyai jumlah tetap dan senantiasa bergerak. Jadi namanya siklus hidrologi itu adalah lingkaran siklus air yang ada di dalam bumi. Jadi dalam bumi itu memiliki simpanan air yang banyak ya. Dalam bumi, di luar bumi pun juga ada, maksudnya di luar daratan ada lautan. Jadi memang bumi itu terdiri dari hampir seluruh permukaan bumi itu adalah air. Jadi ada siklus-siklus tertentu yang namanya siklus hidrologi yang menjelaskan peredaran air di bumi ini yang punya jumlah tetap dan senantiasa selalu bergerak. Nah, siklus-siklus ini terjadi karena adanya proses gejala meteorologi dan klimatologi tadi ya. Gejala cuaca dan gejala iklim. Yang pertama, siklus evaporasi atau siklus penguapan. Nah, siklus evaporasi ini adalah proses penguapan air permukaan laut menjadi uap air. Siklus pertama ini. Jadi, air itu menguap ke permukaan bumi. Jadi air yang ada di permukaan bumi, artinya yang ada di dalam bumi itu akan menguap di atas, namanya evaporasi. Kemudian ada siklus transpirasi. Nah, setelah proses penguapan, kalau evaporasi itu ya tadi ya, bedanya sama transpirasi. Kalau evaporasi itu murni proses penguapan air permukaan dan laut menjadi uap air. Itu namanya evaporasi. Kalau transpirasi itu proses penguapan zat-zat air yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan melalui permukaan daun. Jadi tumbuhan menyerap air tanah, air dalam bumi, kemudian diuapkan melalui
permukaan daun, itu namanya transpirasi. Kemudian ada lagi yang namanya evapotranspirasi. Itu merupakan proses penggabungan antara evaporasi dan transpirasi. Nah, setelah penguapan itu terjadi, itu mengalami kondensasi. Kondensasi itu adalah perubahan uap air menjadi titik-titik air di atas permukaan bumi. Seperti awan itu merupakan titik-titik air yang menjadi beku di atas titik-titik air tersebut, itu namanya kondensasi. Kemudian yang terakhir itu adalah infiltrasi, yaitu proses pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Jadi setelah terjadi kondensasi, kemudian terjadi hujan, air jatuh ke dalam tanah lagi, kemudian masuk ke pori-pori tanah, itu namanya infiltrasi. Nah, ini prosesnya siklus hidrologi. Sebenarnya ini sebuah animasi, tetapi karena terlalu lama untuk upload ininya, PowerPoint-nya ya tadi ya, sehingga saya terpaksa mengubahnya menjadi format PDF sehingga animasinya tidak bisa main di sini. Tetapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan. Jadi pertama di sini teman-teman sekalian, ini adalah murni air. Jadi penguapan atau evaporasi yang memang berasal langsung dari air, misalnya air laut atau air daratan di sini. Dia menguap, itu namanya evaporasi. Paham ya? Nah, kalau transpirasi di sini, dia itu penguapan melalui tumbuh-tumbuhan di sini. Jadi tumbuh-tumbuhan menyerap air dari dalam dari dalam bumi, diserap oleh tumbuhan, kemudian dia diuapkan melalui ujung-ujung daun tumbuhan ke atas, itu namanya transpirasi. Paham ya? Nah, setelah terjadi evaporasi atau transpirasi di sini, itu akan mengalami kondensasi. Kondensasi itu adalah pembentukan titik-titik air setelah penguapan tadi, baik penguapan yang terjadi langsung dari laut, dari daratan, ataupun melalui perantara tumbuhan atau transpirasi tadi. Nah, itu akan mengalami kondensasi, pembentukan air-air, titik-titik air di atas permukaan bumi, atau lebih kita kenal dengan awan. Nah, itu awan itu merupakan yang kita lihat, itu adalah titik-titik air dari proses penguapan. Mengalami kondensasi ya, jadi sebagai titik-titik air yang membeku. Nah, setelah mengalami kondensasi, setelah terjadi bentukan dari titik-titik awan yang sudah terkumpul melalui evaporasi atau transpirasi tersebut, melalui penguapan, terkumpullah di atas permukaan bumi itu titik-titik air yang banyak, sehingga beratnya pun juga bertambah. Setelah beratnya bertambah, akhirnya titik-titik air itu sendiri tidak mampu untuk menahan tubuhnya untuk tetap berada di atas. Nah, dipengaruhi juga karena adanya sinar matahari yang menyinari. Jadi seperti ibaratnya kalau es yang terkena panas atau terkena sinar matahari, itu akan meleleh. Nah, ini sama juga, titik-titik kondensasi, titik-titik air atau penguapan yang mengalami kondensasi itu tersebut menjadi meleleh terkena sinar matahari, dan karena beratnya yang tidak bisa tertahan lagi karena terus-menerus terjadi penguapan dari dalam bumi, maka dari itu air tersebut akan diturunkan kembali menjadi hujan, baik hujan zenital atau hujan orografis yang ada di gunung tersebut. Kalau hujan zenital itu adalah hujan yang biasa yang yang disebabkan karena penguapan permukaan bumi, tetapi kalau hujan orografisnya adalah hujan yang terjadi di daerah pergunungan. Nah, setelah hujan ini turun ke bawah, air hujan itu turun ke bawah, dia masuk tuh sampai ke tanah tuh. Ya, hujannya akan sampai ke tanah. Setelah ke tanah, dia akan diserap melalui pori-pori tanah yang dinamakan infiltrasi. Nah,
di dalam tanah ternyata air itu juga bergerak, teman-teman sekalian. Jadi dari atas ke bawah, dan akhirnya juga dia juga akan bergerak menuju laut. Itu aliran air. Itu ya, itu adalah siklus hidrologi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan di awal bahwa planet Bumi itu juga disebut sebagai planet air karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari air. Kalau kita menilik atau kita melihat dari besar persentase, berapa sih persentase air yang ada di dalam bumi jika atau air yang ada di bumi jika kita bandingkan dengan persentase daratannya, ternyata perbandingan antara daratan dan laut atau daerah yang berair itu hanya 29% berbanding 71%. Air di muka bumi didominasi oleh air laut sekitar 97,2%. Sisanya perairan darat atau perairan tawar yang berupa air tanah, air sungai, danau, rawa, dan es. Jadi perbandingan, kalau saya tanya perbandingan antara daratan dan laut, itu daratan itu sebesar 29% saja, sedangkan laut itu adalah 71%. Sedangkan dari 71% jumlah air yang ada dalam bumi itu, 97%-nya itu adalah air laut. Dan sisanya atau sekitar 3% saja, berarti tidak ada 3%, 2,8% itu adalah air tanah, air sungai, air danau, air rawa, air es yang biasa kita gunakan sehari-hari sebagai digunakan untuk mandi, makan, minum gitu kan, mencuci dan sebagainya. Itu sebenarnya hanya 2,8%, dan itu lebih dari cukup, teman-teman sekalian. Jadi ya subhanallah, kita perlu bersyukur ya di sini ya. Jadi perbandingan daratan yang hanya 29% dari seluruh permukaan bumi jika dibandingkan dengan daerah lautnya ya, itu ternyata sangat berbanding tidak seimbang. Itu lebih banyak daerah airnya dibandingkan daerah daratannya. Gitu. Karena Tuhan tahu bahwa kita memang tidak bisa hidup tanpa air, maka air yang diciptakan, yang diberikan atau dilimpahkan kepada kita itu sangat berlimpah ruah dan tidak tidak terbatas gitu. Nah, sekarang kita pelajari tentang air permukaan. Nah, apa yang dimaksud dengan air permukaan? Ini ada macam-macam. Yang pertama adalah air sungai. Sungai adalah massa air tawar yang mengalir secara alamiah mengikuti alur suatu lembah yang bermuara di danau atau laut. Jadi sungai itu adalah air tawar yang mengalir secara alami, jadi tidak dibuat-buat, mengikuti aliran yang secara alami juga, yang akhirnya sungai itu akan bermuara atau titik akhirnya itu di lautan atau di danau. Nah, sungai ini ada beberapa istilah juga, ada namanya daerah aliran sungai, yaitu suatu kesatuan wilayah yang dibatasi oleh pegunungan yang dialiri air dalam satu sungai utama atau sungai induk. Daerah aliran sungai itu sendiri itu dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, daerah aliran sungai hulu, itu biasanya ditandai dengan aliran air yang cukup deras dan jernih. Hulu ya, namanya hulu. Itu biasanya di atas. Biasanya penampang sungainya berbentuk V, banyak jeram karena relatif dalam ya, relatif curam. Kemudian daerah aliran sungai rendah atau tengah ditandai dengan lembah yang mirip huruf U, bukan V lagi, dan jeramnya, batu-batuannya gitu ya, itu sudah mulai berkurang.
Nah, apalagi kalau daerah Sungai Ilir, biasanya di bawah, paling bawah ya, ditandai dengan penampang sungai yang sudah berkelok-kelok. Kemudian kadang terdapat kalimati serta delta. Jadi biasanya terdapat kalimati yang memang dia tidak ada aliran lagi karena memang sudah sampai di hilir gitu ya. Sudah tidak deras lagi, sudah tidak jernih biasanya, tidak dalam, sehingga banyak-banyak terdapat sungai kalimati. Ya, mulai muter-muter lagi nih sinyalnya. Loh, sudah habis. Belum, belum, belum. Oke. Tadi saya salah pencet. Macam-macam sungai berdasarkan keadaan airnya. Yang pertama, sungai permanen atau episodik, yaitu sungai yang airnya tetap mengalir sepanjang tahun. Jadi tidak ada namanya sungai permanen itu kering gitu ya, atau tidak mengalir, tidak ada airnya. Kemudian yang kedua, sungai periodik, sungai yang airnya banyak pada musim hujan. Jadi sungai periodik ini akan kering ketika musim kemarau dan akan banyak airnya ketika musim hujan. Itu namanya sungai periodik. Kemudian yang kedua, itu berdasarkan sumber airnya. Kalau tadi berdasarkan keberadaannya, kalau nomor dua ini berdasarkan sumber airnya. Namanya sungai hujan. Ya, dia akan ada jika musim hujan karena namanya sungai hujan. Berdasarkan sumber airnya, sungai hujan itu adalah sungai yang sumber airnya dari air hujan. Kemudian sungai gletser, sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan es. Ya, biasanya berada di kutub-kutub utara, kutub-kutub selatan yang memang di sana banyak bongkahan-bongkahan es yang membeku ketika kena panas gitu ya, sewaktu-waktu bisa mencair dan bisa mengalirkan air dari pencairan gletser atau es tersebut sehingga terjadilah sungai gletser, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan es atau gletser. Kemudian sungai campuran. Sungai campuran itu adalah sungai yang sumber airnya berasal dari hujan dan pencairan salju. Manfaat sungai itu biasanya digunakan untuk irigasi, pembangkit listrik, tentu saja untuk sungai-sungai besar ya. Kalau misalnya sungai-sungainya kecil gitu ya tidak bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Kemudian sebagai sarana transportasi, kalau sungainya besar ya, sebagai uh, apa namanya bidang perikanan, memelihara ikan, kemudian sebagai rekreasi. Kalau misalnya sungai-sungainya bagus, seperti Longsan River gitu ya, itu bagus kalau di Taipei. Itu tempat pertama saya dulu karena dekat dengan Longsan River ya ininya. Kampus saya ada asrama saya dan dekat dengan Longsan River. Waktu itu sungainya cukup bagus gitu ya, bisa digunakan untuk sarana rekreasi. Sungai Kapuas juga bisa ya. Nah, kalau tadi sungai kita akan bicarakan tentang danau. Danau adalah cekungan di permukaan bumi yang digenangi air dalam jumlah relatif banyak. Nah, sekarang di Yogyakarta sendiri sedang digala-galakan danau buatan yang namanya embung itu. Banyak sekali digunakan sebagai sarana rekreasi. Nah, macam-macam danau sendiri berdasarkan terjadinya itu ada 5 macam jenis danau. Danau tektonik misalnya itu terbentuk karena proses peletusan gunung berapi seperti patahan atau lipatan, misalnya Danau Ranau, Danau Tauti atau Danau Poso itu terjadi karena proses vulkanologi atau seperti patahan-patah lempengan. Itu danau tektonik. Kalau danau vulkanik, oh mohon maaf,
Salah ya, kebalik. Tadi kalau danau tektonik itu terbentuk karena proses vulkanik-vulkanik yang ada di dalam bumi itu sendiri, seperti patahan-patahan, gempa. Misalnya gempa itu terlalu dahsyat sehingga tanahnya retak, kemudian terjadi longsor ke dalam sehingga terjadi danau. Kemudian danau vulkanik itu biasanya terbentuk karena letusan gunung berapi, sehingga gunung yang sudah meletus kemudian membentuk kawah atau kaldera. Misalnya danau Gunung Kelut, danau Kalimutu, danau Gunung Lamongan. Kemudian danau tektovulkanik itu terbentuk akibat gabungan dari tektonik dan vulkanik seperti Danau Toba. Nah, Danau Toba itu terbentuk karena eh, seperti gempa bumi ya, seperti ada gerakan patahan atau lempengan, pergeseran lempengan yang ada dalam bumi, dan juga Gunung Toba yang waktu itu meletus itu sehingga terbentuklah Danau Toba. Nah, yang sekarang lagi ngetren di Jogja, di tempat saya tinggal ini, adalah danau buatan, teman-teman sekalian. Jadi semakin banyak sekali danau-danau buatan yang muncul. Ketika saya berangkat dulu ke Taiwan, itu baru ada satu danau yang buatan, yaitu Waduk Sermo sama Embung Langeran Gunung Kidul. Nah, sekarang banyak sekali danau-danau buatan. Ketika saya pulang kemarin, eh, banyak teman-teman yang mengajak ke danau-danau tersebut. Itu banyak sekali danau-danau buatan, yaitu danau yang terbentuk karena dibuat oleh manusia. Misalnya Waduk Jatiluhur, Gajah Mungkur, Waduk Sermo di Jogja, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah danau kars atau dolina, terbentuk karena proses pelarutan di daerah kapur. Misalnya dolina di Gunung Sewu dan Gunung Kidul di Jogja. Itu ada danau-danau yang terbentuk karena proses pelarutan di daerah-daerah kapur. Jadi daerah-daerah kapur yang melarut sehingga terbentuk danau. Manfaat danau sendiri itu apa? Sebenarnya danau itu juga banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu sebagai pengatur air atau flood control. Ini sebagai pengatur banjir ya, sebagai irigasi, bisa digunakan untuk perikanan darat. Nah, yang terakhir ini yang sekarang banyak canangkan atau banyak yang diramaikan, yang dibicarakan atau ramai-ramai dibicarakan oleh penduduk, yaitu sebagai wisata dan sarana olahraga. Setelah danau ada perairan lain yang dinamakan rawa. Rawa adalah cekungan di daratan rendah atau selalu tergenang air karena sistem pelepasan airnya kurang baik. Jadi rawa itu adalah sebenarnya cekungan yang ada di dalam daratan, tetapi dia mendapat aliran air dan air tersebut tidak bisa mengalir secara lancar, artinya tidak bisa diteruskan ke daerah lain, sehingga dia hanya ngedon di situ, dia hanya terperangkap di situ sehingga terbentuklah lawa. Hampir seperti sungai, seperti sawah yang ada airnya banyak, karena dia tidak bisa mengalir ke daerah lain sehingga dia terjebak di situ dan tidak bisa mengalir, makanya itu disebut rawa. Nah, itu tadi adalah air permukaan. Kalau kita membahas air tanah itu akan berbeda lagi. Berdasarkan kedalamannya, air tanah itu dibedakan menjadi dua, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Di mana air tanah dalam ini terletak di antara dua lapisan yang kedap air yang disebut lapisan akuifer, yaitu lapisan tanah dalam. Yang selanjutnya itu adalah laut. Nah, laut itu kalau dibagi menjadi tiga macam pembagian, itu dibagi macam-macam ya berdasarkan letak. Itu ada laut pedalaman, ada laut tengah, dan laut tepi. Kalau dibagi berdasarkan kedalamannya, itu adalah ada zona litoral, ada zona neritik, ada zona batial, ada zona abisal. Berdasarkan pemanfaatan ekonomi, ada namanya laut teritorial, ada laut landas kontinen, dan ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Itu penjelasannya ada nggak ya di buku?
sepertinya di buku tidak membahas adanya laut kayaknya. Ya. Oh, dijelaskan kok di sini. Jadi laut pedalaman itu adalah laut yang terletak di tengah-tengah benua. Misalnya Laut Hitam, Laut Kaspia, Laut Batik, Laut Mati. Kalau Laut Tengah itu laut yang terletak di antara benua-benua. Misalnya merupakan wilayah laut dalam. Biasanya merupakan wilayah laut dalam. Misalnya Laut Mediteran yang terletak di antara benua Eropa, Asia, dan Afrika. Jadi Laut Tengah itu biasanya laut yang berada di antara benua-benua di bumi. Kalau laut tepi itu adalah laut yang terletak di tepian benua, seolah-olah terpisah dari lautan oleh deretan pulau-pulau dan semenanjung. Kalau zona litoral atau zona pasang surut itu wilayah laut yang terletak di antara pasang surut dan pasang naik. Kalau zona neritik itu wilayah laut yang terletak mulai batas pasang surut sampai kedalaman 200 meter. Maksudnya batas pasang surut itu adalah pantai. Kemudian zona basial itu wilayah laut yang dalam, kedalamannya lebih dari 200 meter hingga 2000 meter. Nah, kalau zona abisal itu wilayah laut dasar samudra, itu kedalamannya lebih dari 2000 meter. Kalau laut teritorial itu wilayah laut yang diukur sejauh 12 mil dari garis dasar. Garis dasar itu merupakan garis yang ditarik dari titik-titik terluar suatu pulau. Kemudian kalau landas kontinen itu batas wilayah laut secara fisik masih kelanjutan dari benua. Nah, batas landas kontinen itu diukur dari garis dasar ke arah laut dengan jarak paling jauh 200 mil. Sedangkan zona ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu wilayah laut yang diukur dari garis dasar sejauh 200 mil ke arah laut yang bebas. Nah, yang dimaksud dengan kategori laut bebas itu adalah laut milik internasional, sehingga semua negara yang berbatasan dengan ZEE itu berhak memanfaatkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, biasanya ini setiap negara, setiap wilayah itu punya zona ekonomi eksklusif gitu. Antara Indonesia dan Malaysia itu ada perbatasannya sendiri-sendiri, sehingga ketika wilayah ZEE-nya Indonesia kemudian orang Malaysia kok datang menangkap ikan di situ, ya melanggar hukum gitu. Manfaat laut yang pertama sebagai industri garam. Ya jelas. Jadi garam itu tidak akan habis selama ada air laut ya. Jadi manfaat laut itu sebagai industri garam. Yang kedua, eksploitasi atau pemanfaatan zat-zat hidrokarbon seperti penambangan terumbu karang dalam laut, misalnya, kemudian pengambilan biota laut seperti ikan atau rumput laut, sarana perhubungan laut, misalnya transportasi, kemudian industri pariwisata sebagai sarana rekreasi. Nah, yang kelima ini adalah pesisir dan pantai. Nah, di pesisir atau pantai ini ada dua macam kategori ya. Yang pertama pesisir atau sore, itu wilayah peralihan antara dataran dan lautan. Jadi pesisir itu merupakan daerah pantai atau peralihan antara daerah dataran dan lautan. Kalau dilihat dari garis pantai wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai atau longsor dan batas tegak lurus garis pantai atau crossor. Nah, kalau pantai atau coast itu adalah jalur daerah tempat pertemuan antara daratan dan laut, mulai batas muka air pada waktu surut sampai batas tertinggi yang mendapat pengaruh gelombang. Jadi pantai itu adalah perbatasan darat dan laut yang biasanya muka airnya akan tinggi pada masa pasang dan surut atau rendah pada waktu surut, yang bisa diukur dengan besar kecilnya gelombang atau kuat lemahnya gelombang yang
ada di daerah pantai tersebut. Seperti itu. Itu pesisir dan pantai. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya slide-nya udah habis. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kita masih punya waktu sekitar 5 sampai 6 menit lagi. Cukup digunakan untuk diskusi. Jadi ada dua macam topik ya malam hari ini ya, atmosfer dan hidrosfer. Kalau atmosfer itu mempelajari tentang udara yang menyelimuti bumi. Kalau hidrosfer itu adalah mempelajari tentang keadaan-keadaan air yang menyelimuti bumi, yang ada dalam bumi. Yang tadi ada air permukaan, ada laut, ada danau, ada rawa, ada pesisir dan pantai seperti itu. Dan semuanya memiliki manfaat-manfaat bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam bumi tersebut, yang juga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari makhluk hidup seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ini pada tidur nih, jangan-jangan ya. Materinya banyak ya. Nanti bisa kalian lihat lagi di rekamannya saja ya. Saya juga kalau uploadnya ya, jadi mohon maaf lama sekali ya. Saya di rumah itu menggunakan modem WiFi, tapi semua kartu sudah saya coba dari provider yang berwarna merah, kuning, hitam, tapi semuanya sama ya. Semuanya sama. Jadi kalau buat upload, download itu memang subhanallah perlu kesabaran gitu ya. Jadi kalau upload ke YouTube, saya harus ke warnet. Kayak tadi malam saya baru sempat ke warnet, kemudian baru saya upload gitu ya. Kalau di warnet cepat gitu ya. Jadi ya, ya nanti gini aja deh, saya usahakan besok saya convert untuk videonya, kemudian saya kalau sempat ke warnet itu di depan rumah sebenarnya ada warnet, cuman ya em, perlu kesabaran juga. Yang cepat itu ada beberapa warnet yang cepat itu. Ya, mudah-mudahan semangat saya mengajar, semangat saya berbagi ilmu dibarengi dengan semangat kalian untuk belajar. Senang sekali, saya apresiasi sekali untuk teman-teman sekalian yang eh, semangat terus dalam belajar, walaupun karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Baik teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mohon undur diri, minta waktunya 3 menit untuk dikorupsi gitu ya. Saya akan lari ke rapat ini di rapat pemuda ya, karena besok pagi ada acara outbound. Saya harus ya memberikan sedikit saran atau sedikit apa namanya kontribusi untuk kegiatan tersebut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik teman-teman sekalian, baik kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah atau doa sesuai dengan keagamaan agama dan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berjumpa lagi di episode yang akan datang di minggu depan dengan bab baru. Kalau ada yang tanyakan silahkan disimpan terlebih dahulu dan bisa diutarakan di pertemuan yang akan datang. Baik, semoga teman-teman sekalian bisa selalu semangat dalam belajarnya. Jangan pernah kendor semangatnya ya. Kerja semangat, belajar juga semangat. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa eh, dapat manfaatnya, bisa diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang kita
laksanakan, yang kita kerjakan bisa sekecil apapun itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu ya teman-teman sekalian, selamat beristirahat, have a nice weekend, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.